Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NPM 09115804119026, kelas D semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Sejarah Administrasi Publik. E.N. Gladen mengatakan di zaman Mesir kuno birokrasi yang besar pasti telah ada. Skandal korupsi dan sifat birokrasi yang berbelit-belit pasti sudah berkembang waktu itu. Literatur yang ditulis oleh L. pada 1948, 1951, 1954, dan 1958 menjelaskan tentang sejarah administrasi publik di Amerika Serikat. Dalam terbitan pertama, White menjelaskan tentang penciptaan dan pendewasaan otoritas eksekutif dan departemen di bawah pemerintahan Hamilton, yang dikenal sebagai arsitek pemerintahan baru waktu itu. Tanpa bantuan menggunakan pengalaman sektor swasta sebagai disarankan setelah tahun 1901. Dalam terbitan kedua, White menjelaskan tentang arah administrasi Jeffersonian, merupakan titik awal munculnya ide dan praktek aliran federalisme. Dalam terbitan ketiga, White menjelaskan tentang Jacksonian, di mana ia menekankan pentingnya pemerintahan negara bagian yang lokal, dan kemudian merosotnya moralitas di dalam pemberian pelayanan publik, dan dikasih struktur administrasi untuk disesuaikan dengan meningkatnya besaran pemerintahan. Dan dalam terbitan keempat, White memusatkan perhatiannya pada dua isu administrasi yang paling besar saat itu adalah isu tentang bagaimana mempertahankan kepribadian dan isu tentang reformasi pelayanan publik. Secara jelas, disiplin ilmu ini mulai diajarkan sekitar tahun 1950-an pada universitas-universitas di Indonesia, ketika modernisasi sebagai bagian dari doktrin pembangunan bagi negara-negara berkembang disebarluaskan. Administrasi publik sebelum Wilson. Meskipun literatur kuno yang langsung berkaitan dengan nama administrasi publik kurang begitu banyak ditemukan, namun cukup banyak literatur yang berkenaan dengan filsafat kenegaraan, hukum, dan politik seperti buku-buku pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Demosthenes, Rousseau, Bonin, Hegel, Wittgen, dan Mill, yang menggambarkan adanya disiplin administrasi publik. Bahkan telah ada perhatian khusus terhadap perkembangan disiplin ilmu tersebut. Lihat Martin 1989, 14-22. Semua itu dituliskan kuno di atas membuktikan bahwa prinsip-prinsip administrasi publik dan berbagai isunya sudah gencar dipersoalkan jauh sebelum Woodrow Wilson muncul sebagai bapak administrasi publik di Amerika Serikat. Perdebatan tentang dikotomi administrasi dan politik ternyata merupakan isu yang telah lama diungkapkan di Prancis, termasuk melihat administrasi publik sebagai seni dan ilmu. Pergeseran paradigma. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Tahun 1970, Nicholas Henry mengungkapkan bahwa telah terjadi 5 paradigma dalam administrasi negara, yaitu paradigma pertama 1900 sampai 1926 dikenal sebagai paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. Paradigma kedua 1927 sampai 1937 disebutkan paradigma prinsip-prinsip administrasi. Paradigma ketiga 1950 sampai 1970 adalah administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma keempat 1956 sampai 1970 adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Paradigma kelima
70 sampai sekarang merupakan paradigma terakhir yang disebut administrasi publik sebagai administrasi publik. Gerald E. Hayden 1982 yang merinci ada beberapa aliran dalam administrasi publik, yaitu aliran proses administratif, aliran empiris, aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial, aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, dan aliran integratif. Donald F. Cates 1993 409 sampai 4012 juga mengungkapkan paradigma administrasi publik sesuai tahap pengembangan administrasi publik, yaitu tahap sentralitas administrasi 1887 sampai 1915, tahap speech management 1915 sampai 1940, tahap uji diri yang kritis atau critical self examinations 1940 sampai 1969, dan tahap terjadinya faktor-faktor sentrifugal 1969 sampai sekarang. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positif perkembangan IT memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Dampak positif mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, menambah ilmu pengetahuan, memudahkan interaksi sosial masyarakat, kualitas pendidikan bertambah, harga barang di pasar global dapat bersaing, produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. Dampak negatif semakin berkurangnya budaya tradisional, maraknya tindak kejahatan di bidang teknologi, munculnya sifat konsumtif, penyebaran berita bohong atau hoax semakin mudah, individu bersikap antisosial. Isu tentang arah perkembangan administrasi. Silman 2 1990 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari persepsi tentang what's role, what is the make of the goal, why. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak menimbulkan perdebatan yang mengarah pada 4 model administrasi publik. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing model tersebut. 1. No-state model. Ide manajemen ini memberikan kesempatan kepada para individu untuk melakukan kompetisi alamiah dan bebas dari pengendalian negara. 2. Bold-state model. Model ini lebih melihat negara sebagai sesuatu yang positif dalam mempromosikan dan menjaga kehidupan publik. 3. Free state model. Dalam model ini, kepercayaan terhadap kekuatan pasar sangat tergantung dari situasi. Peranan pemerintah pusat juga sangat tergantung dari kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi. Kebijakan yang disarankan biasanya dipengaruhi oleh semua pihak, baik dari pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat. Pro-state model. Model ini melihat bahwa batas-batas antar negara dan antar swasta dan pemerintah semakin suram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.